Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil mushafil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Metode Studi Islam Bapak Muhammad Maimun MA MSI serta rekan-rekanku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Eroh Nadiroh Zahro. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Metode Studi Islam yang berjudul Studi Islam di Indonesia atau disebut dengan Islam Nusantara. Studi epistemologis dan kritis. Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda, tapi sangat erat kaitannya. Mayoritas orang sangat rumit atau cukup sulit membedakan agama yang mutlak dan yang mana budaya yang menjadi ekspresi sekaligus wahana, dan yang relatif itu tentu saja tidak mampu seseorang untuk membedakan kekurangjelasan tersebut, menimbulkan kekacauan dalam berpikir. Dalam sisi epistemologis dan kritis mengenai Islam Nusantara. Bagian A, latar belakang masalah. Upaya memperkenalkan budaya Islam atau Islam dan budaya yang khas Indonesia kepada masyarakat umum, termasuk masyarakat luar negeri, yang sebagaimana besarnya melalui pariwisata, selain diharapkan mempunyai dampak peningkatan kultural Islam, juga menumbuhkan pengakuan dan penerimaan umum pada taraf internasional, khususnya taraf dunia Islam sendiri, bahwa suatu bentuk budaya Islam di negeri kita ini adalah sepenuhnya absah dan tidak dapat dipandang sebagai kurang islami dibanding dengan budaya Islam di tempat-tempat yang lain. Sebagaimana telah diinsafi oleh para ahli bahwa antara agama dan budaya telah berbeda, karena agama bernilai mutlak, tidak berubah mengikuti waktu dan tempat. Sementara budaya sekalipun yang berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Bagian B, basis epistemologis Islam Nusantara. Menurut Ali Sodikin, kehadiran Islam di tanah Arab dalam menghadapi konteks masyarakat dan budaya Arab ada 3. Yang pertama, tahmil. Tahmil merupakan sikap apresiatif Al-Quran yang diberikan terhadap budaya Arab tersebut. Yang kedua, tahrim. Tahrim merupakan penolakan 100% yang dilakukan oleh Al-Quran termasuk budaya masyarakat yang berkembang. Yang ketiga, taghyir. Taghyir adalah sikap Al-Quran yang menerima tradisi Arab. Sesungguhnya bukti-bukti menunjukkan bahwa pada dasarnya Nabi Muhammad SAW adalah seorang tokoh reformasi moral untuk umat manusia. Dapat dikatakan bahwa Nabi Muhammad datang bukanlah untuk menghapus budaya Arab secara totalitas setelah beliau ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap membiarkan aktivitas orang Arab, keseharian mereka, bahkan memelihara budaya Arab tersebut selama masih dalam koridor dan prinsip-prinsip moralitas
yang sesuai dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Bagian C, Islam Nusantara. Tarif kontekstual terhadap agama Islam dalam menghadapi realita kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Yang pertama, sekilas sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Saudagar-saudagar Arab memeluk Islam di tahun 630 Masehi atau 9 Hijriah. Dan Islam masuk di Jawa oleh para penyebar Islam dengan cara yang paling mudah diterima di masyarakat dan kebudayaan Jawa. Caranya adalah dengan tasawuf dan perilaku kesufian. Dari penyebaran dan dakwah Islam di Nusantara dengan berdasar pada ajaran tasawuf dan perilaku kesufian, itu membuat Islam Nusantara adalah Islam yang khas, Islam yang substansial universal, bukan Islam formalistik belaka yang tidak mampu memisahkan dan membedakan antara mana yang Arabisasi dan mana yang Islamisasi. Yang kedua, kedalaman Islam dan kearifan para penyebar Islam di Nusantara. Proses dakwah yang dibawakan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang dan juga para wali songo menggunakan kesenian wayang untuk membangun konstruksi sosial, yakni membangun masyarakat yang beradab dan berbudaya. Yang ketiga, sifat dan tradisi Nusantara yang pluralistik. Modal besarnya budaya saling memahami dan menghormati keragaman. SARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Merupakan kenyataan sosial, maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Kerukunan hidup antar atau internal umat beragama di Indonesia sangat penting, karena agama bagi masyarakat Indonesia adalah sistem acuan nilai yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak bagi para pemeluknya. Bagian D, apa yang harus bertahankan dan apa yang harus didekonstruksi dari Islam Nusantara. Yang pertama, hal yang harus bertahankan. Islam Nusantara memiliki ruh atau spirit yang dalam, diantaranya A. Toleransi dalam beraneka ragaman. B. Apresiasi dan penghargaan terhadap tradisi yang baik. C. Elastis atau tidak kaku dalam membaca teks keagamaan. Selanjutnya yang kedua, hal yang harus didekonstruksi diantaranya A. Doktrin Al-Ghazali dalam hal memusuhi filsafat dan dikotomi ilmu. B. Penjagaan yang kuat terhadap mitos dan mistik oleh Islam Nusantara. Bagian E, penutup atau yang terakhir ya, kesimpulannya adalah Islam Nusantara adalah Islam yang khas. Islam Nusantara yang khas itu jika dipandang dari sudut pandang epistemologi atau teori pengetahuan adalah absah. Sebab Islam Nusantara adalah Islam yang secara substansi sebagaimana yang ada di Arab, di mana Al-Quran dan Nabi yang diberi Al-Quran dituntut di sana, yang telah mengalami sebuah proses dialektika aktif antara agama dan budaya dan tradisi masyarakat yang eksistensinya tidak terlepas dalam ruang dan waktu tertentu. Dialektika antara agama yang memiliki nilai moral dan universal dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia tersebutlah membentuk Islam yang khas ala Indonesia yang biasa disebut Islam Nusantara. Baiklah, demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.